Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu. Bertemunya dua huruf yang sama, yang pertama sukun, namanya hukum bacaan idgham mislain. Memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua dengan menghilangkan sifat qalqalanya tanpa mendengung kecuali huruf nun dan mim. Ini adalah huruf dal, maka sifat qalqalanya hilang, kita masuk pada huruf dal berikutnya wa qad dakhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Kita melanjutkan di surah Al-Maidah. Kita sampai pada ayat 61. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama kaidah hukum bacaannya, tajwidnya dengan cara yang mudah, ringkas, dan semoga mudah juga untuk difahami. Marilah kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Wa idza, fathah bertemu alif, dua harokat kita panjangkan mad tabi'i. Wa idza ada mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil 5 harokat kita panjangkan. Ja'ukum, duma bertemu sukun 2 harokat kita panjangkan. Kum, mim sukun bertemu qaf, idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf, yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan 2 huruf ini, maka mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Ukum qalu, fathah diikuti alif, 2 harokat kita panjangkan. Lu, ada mat lagi yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Mad jaiz munfasil 4 atau 5 harokat kita panjangkan, namun kita samakan saja biar mudah. 5 harokat kita panjangkan. Qalu aman, hamzah yang berharokat alif kecil di atas fathah berdiri ini namanya mad badal, cabang dari mad tabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Amanna, nun yang bertasdid gunna musaddadah, kita dengungkan selama 3 harokat. Manna, amanna, nanya kita panjangkan 2 harokat, fathah diikuti alif. Na wa qad dakhalu, 2 huruf yang sama, yang pertama sukun dan ini adalah huruf dal, maka sifat qalqalanya hilang karena masuk pada huruf berikutnya, masuk pada huruf dal berikutnya. Wa qad dakhalu, bertemunya 2 huruf yang sama, yang pertama sukun, namanya bacaan idgham mislain. Wa qad dakhalu, khalu duma diikuti waw sukun 2 harokat, bil masuk pada alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Bil kufri wa hum bil. Kemarin kita sempat membahas tentang tawalud. Lam sukun ini rentan tawalud, ya, maka jangan dibaca bil. Tawalud ialah bunyi pantulan selain huruf hijaiyah. Huruf lam ini bukan qalqalah, maka jangan dibaca bil kuf. Nah, seperti itu namanya tawalud, memantulkan huruf selain huruf hijaiyah. Cukup masuk tanpa dipantulkan. Bil kuf, dakhalu bil kufri wa hum mim sukun bertemu qaf, idhar syafawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Wa hum qad kharaju, qad
Dal sukun yang mati asli di tengah kalimat namanya qalqalah sugro. Qad dadidu badu qad kharaju duma dikit wawu sukun 2 harakat kita panjangkan kharaju bih hadhamir yang berharokat panjang namun dibaca waqaf bunyinya kharaju bih. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wallahu lam jalalah yang sebelumnya fathah kita baca tafkim. Wallahu hamzah bertemu ain a'lamu bima fathah diikuti alif 2 harakat kita panjangkan. Kanu masing-masing ka juga fathah diikuti alif, nu duma diikuti wawu sukun masing-masing 2 harakat matabi'i. Bima kanu yaktumun. Yak huruf kaf sukun ini memiliki sifat sidda dan hamas maka bunyinya yaktumun. Mun bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mad arid li sukun 4 harakat kita panjangkan. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Maka bunyinya wal udwan. Wa tara ra alif kecil di atas 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Wa tara kasrah diikuti ya sukun 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Ram fathah tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini ya nun mim wawu. Masuk ke huruf berikutnya dan mendengung selama 3 atau 2 harakat. Katsiran minhum nun sukun bertemu ha idhar halqi. Nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini hamzah, ha, kha, ain, ghain. Maka nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Minhum mim sukun bertemu ya idhar safawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Minhum yusari'u. Yusa fathah diikuti alif 2 harakat. Ri'u duma diikuti wawu sukun 2 harakat kita panjangkan masing-masing mad tabi'i. Ri'u nafil masuk pada alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Fil itsmi wal udwan. Wal alif lam qamariyah. Ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun dinamakan idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Wal huruf ain udwan dal sukun qalqalah sugro yang mati asli di tengah kalimat namanya qalqalah sugro, jangan lupa dibantulkan dadidu badu udwan wan. Karena kita memilih wakaf di sini bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf mat arid li sukun 4 harakat kita panjangkan. Karena kita wakaf di sini maka kita kembali pada kalimat fil ismi wal udwani. Fil ismi wal udwani wa aklihi musuht. Hati-hati mewakafkan 2 huruf ini. Sama halnya kita mewakafkan 2 huruf yaitu huruf ha dan huruf ta yang harus kita lunakkan. Suht. Huruf ta ini memiliki sifat siddah dan hamas. Maka pada saat dibaca wakaf yang sebelumnya huruf ha harus kita lunakkan 2 huruf ini. Bunyinya suht. Huruf kaf sukun sama halnya dengan huruf ta ya yang dibaca wakaf. Kaf sukun memiliki sifat hamas dan siddah. Wa aklihimus masuk pada alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Aklihimus suht. Wa aklihimus suht. Labi sama kanu ya'malun. Labi hamzah sukun sifatnya siddah ya, tertahannya suara pada saat membunyikan huruf tersebut. Ma fathah diikuti alif 2 harakat. Ka
sama-sama dua harokat kita panjangkan. Mat tabi'i fathah diikuti alif, nu duma diikuti waw sukun, dua harokat ya. Nah ini huruf ain sukun. Huruf ain memiliki sifat tawassut dan jahar. Labi sama kanu ya'malun. Ya'malun. Mat arid li sukun bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, 4 harokat kita panjangkan. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Qawlihim. Laula fathah bertemu waw sukun huruf lain. Laula lam alif 2 harokat kita panjangkan. Yanha nun sukun bertemu ha idhar halki. Nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Yanha ha berharokat alif kecil di atas atau fathah berdiri ini. Mat tabi'i 2 harokat kita panjangkan. Yanhahumur rabba masuk pada alif lam syamsiyah atau ini yang disebut dengan idgham syamsiyah. Humur. Yanhahumur rabba masuk pada huruf ba yang bertasdid. Rabba fathah diikuti alif 2 harokat kita panjangkan. Rabbaniyuna ni masuk pada huruf ya yang bertasdid. Niyu duma diikuti waw sukun 2 harokat kita panjangkan. Niyuna wal alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Wal ha sukun ba fathah diikuti alif 2 harokat. Baru baru nun sukun bertemu qaf ikhfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 atau 2 harokat. Qawlihim fathah bertemu sukun kita lunakkan huruf lain. Qawlihim kita wakaf di sini, maka kita mengulang pada kalimat wal ahbaru an qawlihim. Wal ahbaru an qawlihimul isma wa aklihimus suht. Wal ahbaru an kita uraikan dari kalimat qawlihimul. Sekarang di sini kita wasal masuk pada idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Qawlihimul isma wa kaf sukun yang memiliki sifat hamas dan cida. Wa aklihimus masuk pada idgham samsiyah. Wa aklihimus suht. Wa aklihimus suht. Berikutnya kita mewakafkan pada 2 huruf yaitu huruf ha dan huruf ta yang masing-masing memiliki sifat. 2 huruf ini harus kita lunakkan. Suht. Ya. Tak sukun memiliki sifat hamas dan siddah, maka bunyinya wa aklihimus suht. Labi sama kanu yasna'un. Labi sama hamzah sukun siddah tertahannya suara ketika mengucapkan huruf tersebut, maka bunyinya labi. Labi sama ka ma fathah diikuti alif 2 harokat, ka masing-masing 2 harokat kita panjangkan, nu duma diikuti waw sukun, maka nu masing-masing 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Yasna'un bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Wa qa fathah diikuti alif 2 harokat mat tabi'i. Wa qalatil masuk pada idhar qamariyah. Latil yahudu mad diikuti waw sukun 2 harokat. Hudu yadullahi lam jalalah yang sebelumnya dhamma kita baca tafkim. Yadullahi maghlulah huruf ghain sukun mag hati-hati memantul karena bukan qalqalah huruf ghain maghlulah. Lu dhamma diikuti waw sukun 2 harokat lah tak marbutah yang berharokat dhamma tanwin yang dibaca waqaf.
Maka kita baca maghlulah. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Kita wakaf pada tanda wakaf lazim, mim kecil namanya wakaf lazim, artinya harus berhenti. Qalu, gul masuk pada huruf lam yang bertasdid, ghullat tak sukun yang memiliki sifat hamas, ghullat aydihim fathah bertemu ya sukun huruf lain kita lunakkan. Aydihim di kasar bertemu ya sukun 2 harakat, him mim sukun bertemu wawu idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Aydihim walu'inu duma diikuti wawu sukun 2 harakat, bima ma fathah diikuti alif 2 harakat, qalu masing-masing 2 harakat kita panjangkan matabi'i qalu, dan kita wakaf di sini tanda wakaf lazim. Mim kecil namanya wakaf lazim, artinya harus berhenti. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bal lam sukun, bal yada alif kecil di atas 2 harakat kita panjangkan matabi'i. Yadahu mabsu ba sukun yang mati asli di tengah kalimat qala sugro kita pantulkan mabsu duma diikuti wawu sukun 2 harakat. Pota huruf po dan huruf ta masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Huruf po tebal maka bunyinya po ti pota. Mabsu pota ta alif kecil di atas 2 harakat matabi'i. Fotaniyun nun sukun bertemu fa ikfa hakiki kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 atau 2 harakat. Yunfiqu kaifa yasha. Kaifa fathah bertemu ya sukun huruf lain kita lunakkan. Kaifa yasha huruf shin bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat mat wajib mutasil, dan kita membaca waqaf tetap kita panjangkan 5 harakat. Yasha wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaik. Jika teman-teman tidak mampu melanjutkan silakan waqaf pada kalimat unzila ilaik. Wala yazi kasar bertemu ya sukun 2 harakat zi. Wala yazidan nun yang bertasdid gunna musaddada kita dengungkan selama 3 harakat. Dan katsiran si kasar diikuti ya sukun 2 harakat matabi'i. Ram fathah tanwin bertemu mim idgham bi gunnah siap masuk dan mendengung masuk pada huruf mim dan mendengung selama 3 atau 2 harakat. Ram minhum nun sukun bertemu ha idhar halqi nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Minhum mim sukun bertemu mim idgham mimi siap masuk pada huruf mim berikutnya dan mendengung selama 3 atau 2 harakat. Humma ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil 5 atau 4 harakat kita panjangkan. Ma unzila ilaik. Zila ilaik bertemunya fathah dengan ya sukun dan diikuti huruf hidup yang dibaca waqaf namanya mat lain. Kita lunakkan sambil kita waqafkan bunyinya ilaik. 4 harakat kita panjangkan dan ujungnya ada huruf kaf yang dibaca waqaf maka sifatnya harus terasa yaitu sifat hamas dan syiddahnya ilaik. Lalu kita mengulang pada kalimat unzila ilaika. Unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra. Kita uraikan dari kalimat mir. Sekarang di sini kita wasol, maka kita uraikan dari kalimat mir rabbika. Nun sukun bertemu ro idgham bila gunnah. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ro maka hanya masuk tanpa mendengung, tanpa ditahan lama-lama, hanya masuk.
mir rabbika masuk pada huruf ba, rabbika tur, huruf ghain tur ya fathah diikuti alif 2 harakat, nau fathatan ini bertemu waw idgham bi gunnah, siap masuk pada huruf waw dan mendengung selama 3 atau 2 harakat. Nau wa kufra, ra fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbuta namanya mat iwad, cabang dari mat tabi'i 2 harakat kita panjangkan. Wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Wa al lam sukun wa alqaina, fathah bertemu ya sukun huruf lain kita lunakkan. Qaina fathah diikuti alif 2 harakat. Qaina bainahumul, bai fathah bertemu ya sukun huruf lain kita lunakkan. Bainahumul alif lam qamariyah. Nahumul ada, da fathah bertemu alif 2 harakat. Bainahumul ada watawal masuk ke alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Wal bagh huruf ghain hati-hati memantul, huruf dad yang memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain, yaitu sifat istitala, tapi lidah nempel pada gigi geraham atas, boleh kiri boleh kanan. Dan bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat, mat wajib mutasil 5 harakat kita panjangkan. Ailah alif kecil di atas, la 2 harakat kita panjangkan. Yaumil fathah bertemu sukun huruf lain kita lunakan. Yaumil masuk pada alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Yaumil qiyamah, ya alif kecil di atas 2 harakat kita panjangkan. Mah tak marbuta yang dibaca waqaf maka bunyinya yaumil qiyamah. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allahu wa yas'auna fil ard. Kita wakaf di sini karena tidak mampu melanjutkan pada kalimat berikutnya. Fil ard. Ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil 4 harakat kita panjangkan. Kullama awqadu, fathah bertemu sukun huruf lain kita lunakkan. Awqadu, qadu cuma bertemu sukun 2 harakat kita panjangkan. Narol, na fathah diikuti alif 2 harakat. Rol fathah tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah, hanya masuk tanpa mendengung. Narol lil harbi, har ra sukun yang sebelumnya fathah dibaca tafkim. Lil harbi apa tatitu bato, huruf ta sukun yang mati asli di dalam kalimat qalqalah sugro. Fa'ahallahu lam jalalah yang sebelumnya fathah kita baca tafkim. Wa yas'auna fil, au fathah bertemu sukun huruf lain kita lunakkan. Auna fil ard, fil ard alif lam qamariyah fil ard, karena kita wakaf di sini maka bunyinya fil ard. Lalu kita mengulang pada kalimat wa yas'auna fil ardi. Wa yas'auna fil ardi fasada. Wa yas'auna fil ardi fasada, fathah diikuti alif 2 harakat kita panjangkan. Fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbuta, mat iwad cabang dari mat tabi'i 2 harakat kita panjangkan. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Wallahu lam jalalah yang sebelumnya fathah kita baca tafkim. Wallahu la lam alif 2 harakat, yuhib masuk pada huruf ba yang bertasdid. Yuhibbul alif lam qamariyah, yuhibbul mufsidin, mat arid li sukun bertemunya mat
dengan huruf hidup yang dibaca waqaf 4 harokat kita panjangkan. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim.